Halo kanti-kanti Jambi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali Iko, JEK TV kembali hadir dengan program ulasan berita menarik dan tengah hangat diperbincangkan. Beroyat, berita obrolan rakyat. Apa be beritanya? Payo simak. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Adat Melayu Jambi Bersatu menggelar aksi damai di gedung DPRD Kota Jambi. Aksi IKO merupakan bentuk penolakan terhadap operasional tempat hiburan malam Highlands Playmart yang berlokasi di kawasan WTC Kota Jambi. Koordinator lapangan aksi Raden Sahriansa menegaskan, keberadaan tempat hiburan malam tersebut dinilai melenceng dari nilai adat Melayu Jambi, norma agama, serta kearifan lokal. Menurutnya, Kota Jambi menjunjung tinggi falsafah adat berseni syarak berseni kitabullah. Raden Sahriansa juga menyebut jika dibiarkan, tempat hiburan malam berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, di antaranya pergaulan bebas, penyalahgunaan minuman keras, serta gangguan ketertiban umum. Melalui aksi IKO, masyarakat mendesak pemerintah Kota Jambi, DPRD dan aparat terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional Highlands. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Unit Siaga SAR Kuala Tungkal melakukan evakuasi pekerja yang hilang di Sungai Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akibat perahu yang mereka gunakan tenggelam saat hendak pulang dari tempat kerja. Dua pekerja tersebut atas nama Ardan Maulana, 23 tahun, yang ditemukan pada Minggu pagi, dan Sandi, 27 tahun, ditemukan pada Senin siang, 12 Januari 2026. Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula saat kedua korban balik dari tempat kerja mereka di salah satu pabrik di Kuala Tungkal pada Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya melalui jalur sungai menggunakan perahu untuk menuju rumah mereka di RT 15 Kelurahan Tungkal Harapan. Namun, hingga Minggu pagi, kedua pekerja tersebut tidak kunjung sampai ke rumah. Pihak keluarga yang khawatir kemudian melaporkan kejadian tersebut ke unit Siaga SAR Kuala Tungkal. Mendapat laporan tersebut, tim SAR langsung melakukan penyisiran. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari unit SAR Kuala Tungkal, Polairut, Posal, BPBD, PMI, hingga bantuan dari masyarakat setempat. Hari pertama pencarian ditemukan korban atas nama Ardan Maulana dan di hari kedua atas nama Sandi. Kepala Unit Siaga SAR Tungkal Mujahid menambahkan, jenazah korban juga langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim SAR pun menutup operasi. Peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di kawasan Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Terduga pelaku berinisial DH berusia 49 tahun, sementara korban merupakan pelajar SMP berinisial DK. Ketua RT setempat Herman menyampaikan, kejadian bermula saat anak-anak sedang berkegiatan di masjid. Kemudian terduga pelaku datang ke lokasi tersebut. Korban mengenali terduga pelaku, lalu terjadi cekcok yang berujung perkelahian di area masjid. Setelah kejadian tersebut, terduga pelaku sempat meninggalkan lokasi dan menuju ke sebuah tempat pangkas rambut. Namun warga yang telah mengetahui peristiwa itu kemudian mengamankan terduga pelaku dan membawa ke pos ronda. Herman mengatakan di pos ronda, warga menunggu kedatangan pihak kepolisian, sementara kondisi terduga pelaku sempat mengalami luka-luka akibat amukan massa. Berdasarkan pengakuan korban, dugaan perbuatan asusila tersebut telah terjadi sejak Desember 2025. Dan dilakukan lebih dari satu kali. Warga berharap kasus Iko dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.
Ratusan warga terdampak zona merah Pertamina EP Jambi menggelar aksi damai di kantor BPN Kota Jambi Selasa 13 Januari 2006. Aksi IKO menuntut agar BPN membuka blokir sertifikat hak milik warga yang selama IKO tidak dapat dimanfaatkan. Dalam aksi tersebut, warga membawa map berisi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah diterbitkan negara. Namun, akibat pemblokiran, tanah tidak bisa dijual, tidak bisa diagunkan ke bank maupun diwariskan. Koordinator aksi Samsul Bahri menyebutkan, pemblokiran sertifikat telah melumpuhkan kehidupan ekonomi warga. Menurutnya, masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum tanpa penjelasan dari pihak terkait. Warga berharap BPN dan pemerintah hadir memberikan kejelasan dan perlindungan hak atas tanah mereka. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Seorang pria di kota Jambi diamuk massa setelah tertangkap tangan membobol kotak amal Masjid Al-Hazrah. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku diketahui berinisial RS, 28 tahun, warga Talang Bakung, Kota Jambi. Aksi pencurian itu terjadi di luar pagar Masjid Al-Hazrah, Jalan Anggrek, RT 27, Kelurahan Astir Biru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibtu Junaidi mengungkapkan, pelaku datang ke lokasi dengan meminta seseorang mengantarnya ke tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi, pelaku langsung merusak kotak amal menggunakan kunci Inggris, lalu mengambil seluruh uang di dalam kotak dan memasukkannya ke dalam tas miliknya. Aksi tersebut diketahui warga sekitar yang kemudian mengamankan pelaku. Sempat terjadi kerumunan massa di lokasi hingga pelaku mendapatkan salam olahraga dari warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 3,8 juta rupiah yang berasal dari kotak amal masjid. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang. Saat itu, pelaku telah diamankan di Mapolsek Jambi Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan pengurus masjid agar meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat pengamanan kotak amal serta memasang pengawasan tambahan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Aksi pengeroyokan terhadap seorang guru terjadi di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur viral di media sosial. Insiden dipicu ketegangan antara guru dan siswa yang berujung pada aksi kekerasan. Akibat pengeroyokan tersebut, sang guru mengalami luka dan babak belur hingga berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam ruangan. Peristiwa tidak terpuji itu menjadi tontonan siswa lainnya dan terekam video hingga viral di media sosial, serta menggegerkan masyarakat. Sementara itu, salah satu siswa Lutfi yang diduga menjadi korban pemukulan awal oleh oknum guru akhirnya buka suara. Menurut Lutfi, peristiwa itu berawal dari keinginan para siswa agar oknum guru tersebut menyampaikan permintaan maaf. Hal itu terkait dugaan ucapan yang dianggap menghina kondisi ekonomi orang tua siswa. Namun saat diberikan kesempatan berbicara, oknum guru tersebut justru diduga membahas hal lain dan merontakkan ucapan yang dianggap mengejek siswa saat akan dibawa ke ruangan guru. Ketegangan pun memuncak saat Lutfi mendekati oknum guru tersebut. Bukan permintaan maaf yang diterima, Lutfi mengaku justru diduga dipukul di bagian hidung. Melihat rekannya diperlakukan demikian, emosi sejumlah siswa yang berada di lokasi pun tidak terkendali hingga terjadi insiden pengeroyokan. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga Lutfi menyatakan tidak menerima perlakuan yang dialami oleh anak mereka dan telah melaporkan kasus itu ke Polsek Berbak pada Rabu malam lalu.
Masyarakat Jambi dihebohkan dengan peristiwa dua warga yang nekat melakukan percobaan bunuh diri dari atas jembatan Auduri 1. Insiden itu terjadi pada Jumat 16 Januari 2026. Aksi pertama dilakukan oleh seorang wanita diketahui bernama Salsabila Andriani, berusia 24 tahun. Dia lompat dari atas jembatan Auduri 1 sekitar pukul 12 siang. Kemudian kejadian serupa sekitar pukul 6 sore, seorang pria berinisial Z, berusia 47 tahun, warga Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, diduga juga melakukan percobaan bunuh diri dengan coba terjun dari atas jembatan. Untuk korban pertama ditemukan pada Minggu 18 Januari 2026, sekitar 20 km dari lokasi kejadian, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara korban kedua ditemukan dalam kondisi mengapung dan berpegangan pada kayu. Petugas yang melihat segera melakukan evakuasi dan menaikkan korban ke atas speedboat. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Danau Teluk masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Aksi ugal-ugalan seorang pengemudi mobil Pajero Sport berujung petaka setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak pagar Mapolda Jambi. Kecelakaan lalu lintas tunggal iko terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Sebuah mobil Pajero Sport yang dikemudikan DK 20 tahun, warga Desa Kotoboyo, Kecamatan Bacin 24, Kabupaten Batanghari, melaju tidak terkendali hingga akhirnya menerobos pagar gerbang masuk dan keluar Mapolda Jambi. Sebelum menabrak pagar Mapolda, kendaraan tersebut sempat melaju zigzag di sejumlah ruas jalan Kota Jambi. Bahkan, mobil tersebut juga menabrak beberapa sepeda motor di wilayah Kota Baru, yang mengakibatkan sejumlah pengendara mengalami luka-luka. Akibat kejadian tersebut, pagar gerbang Mapolda Jambi mengalami rusak parah. Sementara kendaraan pelaku berhenti setelah menabrak trafik yang ada di dalam Mapolda. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan, pengemudi berhasil diamankan oleh petugas piket penjagaan Mapolda Jambi. Dari hasil pemeriksaan awal, pengemudi diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkotika. Lebih lanjut, Erlan menyebutkan bahwa untuk dugaan tindak pidana narkotika, penanganan perkara saat itu dilimpahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna penyelidikan lebih lanjut. Kanti-kanti Jambi, pemerintah Provinsi Jambi kini terus mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Tercatat hampir 85 desa wisata telah tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Kerinci dan Sarolangun. Bahkan, desa wisata di Sarolangun berhasil menembus 50 besar desa wisata terbaik tingkat nasional. Sebuah capaian yang dinilai mampu memperkuat daya tarik pariwisata di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosadi mengatakan, selain pengembangan desa wisata, pada tahun 2026 mendatang, pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan peresmian Museum KCBN di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Moro Jambi. Kehadiran museum itu diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota Jambi. Dukungan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendorong sektor pariwisata, dengan keberadaan kawasan Candi Moro Jambi yang dibarengi rencana pembukaan akses jalan tol. Dengan adanya dukungan infrastruktur itu, diharapkan mobilitas wisatawan semakin mudah dan jumlah kunjungan ke Jambi terus meningkat secara signifikan ke depan. Sejumlah titik penumpukan sampah masih terjadi di kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, memberikan ultimatum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi agar penanganan sampah diminta menjadi prioritas utama.
Menurutnya, saat itu masih ditemukan sejumlah titik penumpukan sampah yang menimbulkan keluhan masyarakat. Kemas Farid Al-Fareli juga menyebutkan, selain perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup merupakan ujung tombak dalam penanganan sampah di Kota Jambi. Oleh karena itu, Farid meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi segera melakukan pembenahan sistem pengangkutan sampah, pengawasan, serta penindakan di lapangan. Lebih lanjut, Kemas menekankan perlunya koordinasi antara DLH, Satpol PP, dan pihak terkait untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan pembuangan sampah. Kemas Farid menegaskan, keberhasilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam memimpin salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan menuntaskan persoalan sampah agar Kota Jambi tetap bersih, sehat, dan nyaman. Heru Saputra, JEK TV melaporkan. Bupati Batanghari secara resmi membuka gebiar anak dan orang tua pada Senin 19 Januari tahun 2006 di Desa Penderokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir didamping oleh Ketua Tim Pembina Posyandu serta sejumlah kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif mengungkapkan, kegiatan tersebut disiapkan sebagai langkah dan upaya menciptakan generasi emas melalui pemantauan gizi ibu hamil dan anak-anak di Kabupaten Batanghari. Gebiar anak dan orang tua tersebut juga merupakan bagian kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kesehatan orang tua dan anak. Diketahui, kegiatan gebiar anak dan orang tua tersebut digelar di seluruh posyandu dalam wilayah Kabupaten Batanghari sejak 19 Januari hingga 24 Januari mendatang. Nah, kanti-kanti itulah tadi rangkuman berita terhangat, viral, dan informatif yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Boroyat. Sampai jumpa di edisi Boroyat selanjutnya.